Halo, selamat malam teman-teman. Em, Halo, Halo selamat Mbak, malam Mbak Anggi. halo Mbak Raina. Salam kenal ya Mbak ya. Iya, salam kenal Mbak Anggi. Apa kabar Mbak Anggi? Sehat, Alhamdulillah. Mbak apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, baik Mbak Anggi. Selamat malam teman-teman yang udah bergabung. Ini Mbak Anggi di mana nih Mbak? Di Jakarta ya? Di Jogja saya. Oh di Jogja. Kalau Iya. iya iya iya. Ah, masalahnya ini saya halo Dokter Widya, selamat malam. Halo, akhirnya udah kelihatan ya? Ya, Iya, oke. aduh saya ini dari tadi invite loh, tapi nggak tahu kenapa kayak tulisannya unable to join gitu. Syukurlah sekarang udah bisa bergabung di sini. Selamat malam Dokter Widya dan Selamat Mbak malam. Anggi. Selamat malam juga teman-teman yang sudah join. Ya, di sini ada teman-teman dari saya, dari BeHappyParents.id dan teman-temannya Dokter Widya ini. Wow, followersnya Dokter Widya juga. Selamat malam semuanya. Oke, nah malam ini kita kita akan ngobrol bertiga tentang pernikahan bahagia kunci dari pengasuhan yang berhasil. Oke, nah sebelumnya aku infokan dulu teman-teman yang mau nanya ke Dokter Widya sebagai narasumber kita dan juga Mbak Anggi sebagai perwakilan dari MAMS nih. Malam ini bisa tulis di question box ya, yang nanti akan aku bacakan biar bisa dijawab sama Dokter Widya dan Mbak Anggi. Gitu. Nah, uh, topik ini dipilih soalnya memang kami bertiga emang melihat suami istri yang begitu punya anak tuh fokusnya pindah yaitu cuman ke anak kayak gitu ya dokter Betul, dan betul. Mbak Anggi gitu ya. Ah, Terus saya sendiri juga mengalami loh kayak waktu awal-awal menyusui apalagi gitu ya dok ya. Mbak Anggi mungkin juga mengalami gitu, pernah nggak? Iya, saya kebetulan baru Mm-mm. lahiran Mbak. 3 bulan, Oh, 2 bulan yang lalu lah. oh iya iya, anak pertama Mbak. Anak kedua. Oh anak kedua, iya iya. Oh Iya. ya, Cuma emang iya waktu Mbak pas Anggi. anak pertama emang bener sih kata Mbak Raina. Jadi kayak punya bayi kan, mikirnya tuh bayi Mm-mm. doang gitu. Ya suami juga Iya, makan. nah itu. Terus akhirnya setelah beberapa minggu tuh Mbak, saya juga kayak gitu beberapa minggu, terus akhirnya baru nyadar tuh bahwa oh oke aku nggak boleh kayak gini nih, aku perlu perhatiin suami gitu. Oke, Iya. wah ini Dia kayaknya semoga ada ini kayaknya ada masalah sinyal deh ya problem. Mbak ya, sehingga Dokter Widya sampai jadi mungkin ada masalah sinyal. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Saya lagi accept Dokter Widya untuk gabung lagi bersama kita di sini. Oke, Nah, sip. aku Halo dari Dokter tadi, Widya. Halo Dokter Widya. aku dari tadi Mungkin masalah klik sinyal ya dok request ya. to join kok nggak bisa bisa ya. Iya, saya juga Oke, udah. invite juga tadi kayak unable to join Susah kayak ya. gitu sih. Oke. Dok, Eh, oke. Dokter Widya, apa kabar dok? baik. Tadi udah dengar Hmm, pada mengalami ya perubahan iya prioritas bener pas bener masa dok. menyusui ya. Iya, Dokter Widya gimana? Kalau saya sendiri sih ini ya, ngerasa semenjak punya anak, yang pastinya quality time sama pasangan tuh jadi jauh berkurang. Kayak kita pun kayak, kapan ya kita Hmm, nonton bareng, kapan kita have fun bareng gitu ya, dalam artian dulu tuh pasti kita kayak sering ngomongin berbagai isu-isu gitu ya, berbagai topik gitu. Tapi sekarang semenjak punya anak kok kayak nggak pernah lagi ngomongin itu. Kayak kita udah capek yang diomongin selalu tentang kamu udah cari tentang potty training belum? Kamu udah cari itu makanan segala macam. Selalu kaitannya tentang anaknya gitu. Jadi itu ada kehilangan ini sih, kehilangan momen-momen dimana kita bisa ngobrolin banyak hal.
yang lain di luar tentang parenting gitu. Wah, iya, setuju banget tuh, Dok. Kita kehilangan momen untuk ngobrol hal-hal di luar anak kayak gitu ya, Dok ya. Betul. Ya. Oke. Nah, eh, sebenarnya ada apa sih, Dok, dengan pasangan yang bahagia gitu? Apakah menurut Dokter Widya mereka itu nggak pernah bertengkar ya, pasangan yang bahagia itu? Sebenarnya kalau pasangan yang nggak pernah bertengkar, justru kita penasaran ya, kenapa justru tidak terjadi Hmm. perdebatan di sana? Karena justru pasangan yang sehat itu pasti mereka bisa mengemukakan apa yang mereka mereka pikirkan di dalam kepala mereka gitu ya. Dalam artian saya sama suami punya kesempatan yang sama untuk mengekspresikan apa yang dirasakan atau apa yang dipikirkan. Karena kalau seandainya justru nggak pernah berantem, Mm-mm. kayaknya tidak ada dua orang yang sama persis ya. Iya, Karena setuju, Dok. kita kan dididik dari suatu lingkungan yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu ya. Lingkungan kita berbeda, segala macamnya berbeda, pasti kita kan menjadi pribadi yang berbeda. Pasti terjadi perbedaan dan ketika ada perbedaan pasti ada perdebatan gitu. Jadi bukan seperti itu sih konsep dari orang tua yang bahagia. Bukan berarti mereka nggak pernah berantem, nggak pernah bertengkar, tapi lebih ke arah ke kalaupun mereka berantem, kalaupun mereka bertengkar atau berdebat, mereka selalu punya jalan untuk eh, bukan baikan aja ya, tapi untuk kompromi gitu, untuk kompromi untuk menjadi oh ya udah kita akhirnya sepakat di sini gitu. Wah, iya, Dok, setuju banget, Dok. Apa jalan keluar, kompromi gitu ya, Dok ya. Kayak ada kesepakatan setelah ada pertengkaran. Malah justru kalau misalnya malah nggak bertengkar, malah kita bingung gitu komunikasinya di mana kayak gitu ya, Dok Betul, ya. betul, Menurut betul. Mbak Anggi gimana, Mbak Anggi? Iya benar Mbak. Jadi mungkin kalau misalkan yang ini ya, kalau kita lihat ya dari teman-teman juga, pasangan yang bahagia itu bukan berarti nggak pernah bertengkar gitu. Justru bertengkar tapi untuk berkembang gitu, bukan bertengkar untuk berpisah. Kan kadang kan ada orang yang ya udah kita tengkar terus ya udah kita pisah aja deh gitu, nggak dengan gampangnya tuh ngomong kayak gitu padahal nggak mikir dulu biaya gedung berapa gitu kan, Iya, dulu waktu pas PDKT bisa aja, gimana Mbak. gitu. Dulu pas Bener PDKT juga. gimana masa manis-manisnya tuh lupa gitu kan. Jadi kalau yang pasangan yang bahagia tuh pasti mereka punya satu titik di mana mereka tahu kenapa sih kok kita harus bertahan, kenapa sih kita kok harus baikan dan kita bisa berkembang lagi satu sama lain. Karena kan namanya masalah pernikahan mungkin sama ya Mbak ya, pasti berantemnya itu-itu Betul. aja gitu. Cuma Mm-mm. kan kondisi di luar kita, lingkungan kita, usia kita mungkin, terus dari teman-teman kita juga berubah kan. Jadi ya pasti inilah, meskipun itu lagi, tapi kita pasti berkembang. Value-nya juga berkembang gitu. Wah, mantep nih Mbak Anggi nih. Karena memang kita perlu ingat lagi ya, untuk sama-sama punya kekuatan untuk bertahan ya, Mbak ya. Betul. Oke, Betul. nah, nah sekarang yang gantian nih Mbak Anggi dulu nih yang saya tanya ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak Anggi tuh apa sih dampak dari pasangan yang bahagia itu terhadap pengasuhan, Mbak? Kebetulan juga saya yakin nama Be Happy Parents itu juga ada filosofinya ya Mbak ya. Betul. Jadi Mm-mm. Be Happy Parents ini sebetulnya saya sama Dokter Widya tuh bikinnya nggak cuma sekadar happy ya, tapi Mm-mm. well-beingnya bagus gitu. Nah, sedangkan Well-being ya, well-being kan sejahtera kayak ya nggak ada Mbak. padanan katanya di Indonesia ya, kayak Mm-mm. Iya bener. sejahtera gitu kan kayaknya kok Heeh. agak sulit gitu. Iya iya, Kita masih Iya, setuju jadi Mbak. dikirain lembaga bantuan, ya, pemberi iya lembaga bantuan makanya gitu, jadi kayak kesejahteraan lembaga orang tua, sosial oh gitu. ada sembakonya. Iya. Iya juga ya Iya, dok ya. Heeh. iya Well-being ya makanya kok fokusnya. kayak Wah. sejahtera Mm-mm. itu gitu. Nah, kalau Mm-mm. dari kami di Be Happy Parents ini kita pengennya orang tua itu menyadari kebahagiaan mereka dulu gitu, karena kita percaya kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya gitu kan. Kalau kita pengen anak kita bahagia ya kita harus bahagia dulu gitu. Kalau kita pengen punya anak yang mentalnya bagus, secara emosional bagus, secara fisik bagus, ya kita harus jadi orang yang seperti itu dulu. Kita juga harus punya emotion state yang stabil dulu juga seperti itu. Nah, terus kalau misalkan pernikahan bahagia dampaknya ke anak ya pasti banyak banget ya Mbak ya. Maksudnya in Mm-mm. common sense aja tuh kalau misalkan anak melihat orang tuanya sayang-sayangan ya pasti dia kan bahagia, seneng ya. Dia belajar gimana sih caranya menghormati orang lain, gimana sih caranya komunikasi. Even ketika berantem, ketika anak melihat orang tuanya mungkin nggak berantem berdebat, mungkin bukan berantem teriak-teriak itu, tapi kayak berdebat gitu kan, dia belajar kan, oh gini ya cara menyampaikan pendapat, oh kalau nggak setuju tuh seperti ini ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan orang tuanya bertengkar, itu tuh kayak
banyak lah yang dia lihat kan, kayak oh ternyata bapak ibuku, oh ternyata kayak gini toh cara memperlakukan orang, misalnya ibunya ngatain bapaknya atau bapaknya berlaku kasar ke ibunya, dia kan jadi belajar, dia kan jadi melihat ya Mbak ya. Jadi kan children see children do gitu. Jadi Iya, dengan setuju banget, kita Mbak. ya kan Mbak, kalau dengan kita punya pernikahan yang bahagia, itu secara nggak langsung dia juga belajar gimana caranya bersosial dengan orang lain, karena kan keluarga itu jadi tempat pertama dia untuk mengasah kemampuan sosialnya dia kan Mbak, untuk berhubungan Iya. dengan orang lain, seperti itu. Jadi ya apa yang dia lihat ya itu yang nantinya akan tertanam di dalam dirinya sendiri, seperti itu. Kalau dari Iya, Dokter Widya Mbak. pasti ada penjelasan sainsnya itu. Iya. Wah, meskipun ini sudah diborong ya, Dok ya, sama Mbak Anggi ya, Dok. Ini Iya. penjelasannya lengkap banget nih. Emosi yang stabil, anak belajar menyampaikan pendapat, juga belajar kemampuan sosial, banyak banget ya, Mbak ya, manfaat dari pernikahan yang bahagia, dampaknya pada pengasuhan anak. Nah, mungkin Dokter Widya mau nambahin, Dok, dari Oke, segi kedokteran. jadi waktu itu anak saya kan berat badannya nggak naik-naik tuh. Berat badannya nggak naik-naik, udah 6 bulan nggak naik-naik juga. Terus saya waktu itu di Swedia kan, ya sebenarnya seru sih di luar negeri, tapi kan kadang kita sendiri gitu ya. Mau curhat aja harus megang HP gitu kan, harus meraih HP untuk komunikasi dengan orang lain, gak bisa yang langsung kita ngerepet di depan orang gitu kan. Iya, Terus sama-sama ngomong. itu susah gitu ya. Terus belajar cognitive neuroscience di Instagram selalu posting, gak boleh bukan gak boleh, saya selalu milih kata-katanya sebaiknya nggak marah sama anak, soalnya nanti bla 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 segala macam. Tapi saya kerjanya marah-marah terus. Itu kan berarti itu kan berarti ini bukan masalah ilmu ya, dalam artian ya ilmu saya pasti masih lebih banyak kurang, tapi dalam artian saya tahu nggak boleh marah sama anak. Saya tahu persis kalau saya marah sama anak itu, apalagi berlebihan dan terus-menerus, itu bisa membahayakan otaknya. Saya tahu semua itu segala macam. Bahkan saya tahu kenapa saya marah-marah gitu. Jadi udah tahu nih kalau seandainya saya dalam keadaan yang nggak bisa, dalam keadaan yang nggak bisa kontrol emosi, tapi tetap aja nggak bisa memberikan yang terbaik, tetap aja ngegas terus gitu ya, sampai si suami sering bilang, kamu tuh ya sering ngepost kayak gitu tapi sekarang marah-marah mulu gitu. Jadi sampai akhirnya saya memutuskan, oke, saya harus pulang ke Bali di tengah-tengah pandemi waktu itu, yang mana waktu itu waktunya jackpot banget dengan pandeminya lagi tinggi-tingginya kasus Delta tuh. Tapi waktu itu saya mikir, ini kalau saya mungkin saya nggak meninggal karena COVID, tapi saya bisa meninggal karena depresi kayaknya. karena udah yang burn out yang mungkin orang nggak akan sadar, karena saya tipikal orang yang Instagram itu bukanlah satu hal untuk curhat ya, karena saya sendiri nggak suka tuh kalau ngeliatin si Anggi ngeluh mulu di Instagram, bisa saya mute karena sesuatu efek yang buruk seperti itu ketika kita sharing, kita kan bisa terpengaruh juga kan dengan keluhan orang lain. Jadi kalau saya di Instagram maunya happy-happy gitu, mungkin orang nggak tahu, tapi saya tiap hari nangis loh, tiap hari tuh nangis. Jadi ketika di chat misalnya sama Anggi, wait apa kabar, baru tuh keluar, ya nih gue nangis, tapi kayak tiap hari gitu loh nangisnya. Aku juga sebagai orang kayak aduh malas cerita, nangis lagi yang diceritain. Tapi yang udah yang sampai nangis tiap hari. Tiap hari ya. Iya. Iya kan? Iya bener. Ya namanya nangis tiap hari itu terjadi gitu. Sampai akhirnya ya harusnya anakku ngedeketin aku dikit, apa sih ntar dulu gitu, apa segala macam. Jadi, dan waktu itu kan masalahnya pemicu terbesarnya mungkin selain karena lelah, udah kangen pulang dan segala macam, si Harsanya nggak mau makan sampai berat badannya nggak naik 6 bulan gitu. Itu yang bener-bener, jadi aku tuh fokus berat badan anaknya tuh harus naik, takut di otakku tuh udah ada kata stunting tuh banyak. Pokoknya udah stres gitu ya, sampai aku sama suami pun nggak bisa makan yang kayak kita biasanya masak, sampai kayak kita mesennya pizza kebab itu terus, sampai itu yang awalnya enak udah nggak berasa, berarti kan itu udah ada suatu hal yang terganggu ya, sampai akhirnya kita berani memutuskan pulang, walaupun anxiety juga selama pulang, aduh ini orang kenapa deket-deket ya udah. Tapi begitu kita sampai di Indonesia, belum ketemu keluarga, padahal masih di karantina, tapi kita bahagia banget. Mungkin kita orang yang bahagia banget di karantina, karena di karantina di hotel kita bisa pesan makanan Indonesia. Apakah Harsa sudah mau makan? Oh enggak, dia malah makin gak mau makin stres karena jet lag kan.
terus makanannya baru bagi dia, dan dia nempel terus sama mamahnya, jadi dia nenen terus, jadi dia makin parah nggak mau makan. Tapi aku nggak peduli, aku tetap happy. Aku tetap happy, aku karena udah ketemu makanan Indonesia, udah happy segala macam. Dan akhirnya ketika aku udah mendapatkan kebahagiaanku lagi, aku justru lebih sabar gitu menghadapi si anak. Disitulah sebenarnya terbit akhirnya Be Happy Parents, karena ilmu tuh penting ya, ilmu tuh penting banget, ilmu tentang parenting, ilmu tentang memberikan yang terbaik Kesehatan ya untuk dok. anak, kesehatan tuh segala macam tuh penting. Tapi kadang ilmu itu nggak akan berguna, nggak akan bisa kita praktekkan ketika kita sendiri tidak dalam kondisi yang baik gitu ya. Karena dari secara otak pun fungsinya ketika kita lagi dalam kondisi stres, amigdala kita terus menyala, prefrontal cortex kita yang digunakan untuk berpikir ke depan, untuk planning, perencanaan, itu nggak akan bisa jalan gitu ya. Dan kadang kita tuh terlalu fokus memikirkan gimana caranya anak supaya sehat, gimana caranya anak supaya pintar, gimana caranya anak supaya berprestasi. Tapi kadang kita lupa, pernah nggak sih kita mikir gimana caranya how to raise a happy child gitu, gimana sih cara kita, kayaknya bahkan mungkin kebahagiaan anak itu juga kita kesampingkan kan, dalam artian kamu harus les, kamu harus ini, kamu harus itu segala macam demi prestasi kamu, tapi kita melupakan, jarang deh, mungkin sekarang udah banyak ya, tapi kalau orang tua kita dulu tuh jarang ada yang ngomong kamu boleh jadi apa aja yang penting kamu bahagia. Aduh, tuh jarang banget tuh orang tua kayak gitu ngomong kan. Pasti Ngimpi dia kali ya. kamu harus jadi PNS ya, biar supaya kamu hidupnya terjamin, atau kamu harus jadi dokter ya. Kamu harus jadi dokter ya supaya hidup kamu terjamin, atau kamu harus les ini itu, kamu harus banyak banget demi kesehatan, atau bahkan kesehatan juga kayak aku ke anakku, kamu harus makan, kalau nggak makan kamu nggak sehat gitu. Tapi jarang kita sering lupa kalau kita juga raising our child untuk happy gitu ya. Dan gimana caranya kita untuk mengasuh anak supaya dia happy, ya salah satu caranya adalah kita harus happy dulu, karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan misalnya orang tua yang depresi itu juga less effective in their parenting, dalam artian mungkin dia tahu segala hal gitu ya, kayak aku misalnya, aku dokter, aku tahu cognitive neuroscience lah, aku tahu anak harusnya diberikan apa, mungkin lebih daripada orang tua di Indonesia. Ternyata saya nggak bisa juga melakukan apapun gitu terhadap anak saya ketika saya dalam kondisi yang tidak happy gitu ya. Dan memang ketika ibunya anxiety in mothers gitu ya, itu ternyata berkaitan dengan anxiety pada anaknya gitu. Jadi dari situ aku menarik kesimpulan bahwa kayaknya nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Mungkin media sosial di sekitar kita, nggak harus media sosial ya, bahkan tetangga-tetangga kita tuh selalu menuntut kita menjadi orang tua yang terbaik. Kadang kan ada tuh orang di Instagram yang kayak, ih kok anaknya makannya dikasihnya begitu segala macam gitu ya. Terus ketika kita bilang, ih jangan gitu dong, biarin aja. Loh, kita kan sayang sama anaknya, makanya kita kasih tahu gitu ya. Padahal menurut saya, kalau kamu sayang sama anaknya, yang harus kamu treat pertama tuh dulu ibunya dan ayahnya ya. Ibu dan ayahnya. Ibu di sini yang paling utama, karena biasanya kan kalau laki-laki kan bodo amat gitu ya. Sedangkan ibu yang sering menyerap kata-kata itu. Ya, gitu. emosinya. Jadi itu yang sering dilupakan sama society kita, bahwa ternyata anak ibu, orang tua itu harus happy dulu gitu loh. Karena bayangkan ya, orang-orang nih di media sosial menghujat, oh seharusnya si anak tuh diberikan A, B, C, D, E, F, G, kamu kok jadi ibu sembarangan banget ya, segala macam. Yang ada ketika anaknya ngedeketin mamahnya ntar dulu nih, mama lagi war di Instagram, kan akhirnya dia tidak memberikan yang terbaik ke anaknya juga gitu. Itu sih panjang ya. Wah, tapi sharing yang bener-bener berkesan loh dok. Karena memang sama sih dok, saya sendiri juga kan dari psikologi gitu kan ya dok, ya belajar ilmu psikologi, jadi sama kayak dokter Widya. Jadi kita sendiri juga punya tantangan ya dok ya untuk menerapkan bagaimana sih kita jadi orang tua yang happy untuk anak-anak kita gitu ya dok ya. Betul. Karena kita tahu banyak hal tentang kesehatan, tentang psikologi gitu ya dok ya. Tapi kalau bagaimanapun kalau kondisi kita, emosi kita ini lagi nggak happy, maka nggak akan bisa nyampe gitu ya dok ya. Betul. Apa sih yang kita mau berikan ke anak. Ini ada komen dari Kak Putih Lenggo, kok ini aku banget mbak gitu
ya. Dan Kak Yesika Wijaya noted katanya bahwa mamanya kita nih sebagai orang tuanya ya, kita perlu happy dulu, baru setelah itu kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Kayak gitu ya dok ya. Iya betul. Soalnya Nah, kadang aku nyambung dikit ya. nggak Soalnya apa-apa dok, kadang ketika kita mengangkat Be Happy Parents pun kita kemarin sempat live ya sama yang lain, sempat bilang ada yang nanya itu. Emang kalau misalnya kita memprioritaskan bahagiaan apa nggak dicap egois? Kita pun kadang ketika membuat konten Be Happy Parents kadang kita hati-hati ya. Karena Be Happy Parents di sini bukan berarti kita egois ya. Karena psikologinya pasti tahu nih. Kalau seandainya seseorang ninggalin anaknya untuk dugem setiap hari, kira-kira dia bahagia atau enggak? Seorang ibu nih meninggalkan anaknya setiap hari untuk dugem tuh. Kira-kira dia orang yang bahagia? Apakah dia seeking for happiness? Dan apakah dia mendapatkan kebahagiaan nggak dari situ kira-kira? Pastinya enggak ya dok ya. Iya, nggak akan bahagia dengan dugem tiap hari ya. Iya. Jadi justru kita harus melihat lebih dalam. Kenapa nih ibu sampai nggak mau sama anaknya sampai dia dugemnya tiap hari gitu? Berarti kan, dan dia pun ketika dugem sebenarnya dia nggak mendapatkan tuh yang namanya happiness itu gitu. Itu cuma pelarian, beda ya, mencari kebahagiaan dengan mencari pelarian itu beda. Sedangkan yang saya maksud untuk be happy parents di sini yang supaya nggak egois adalah kita kalau seandainya semuanya sehat ya, dalam artian mental, secara mental juga sehat, kita nih sama suami misalnya nitipin anak, padahal nitipnya udah di mertua loh, orang tua kita sendiri atau orang tua suami sendiri yang ya kecil kemungkinan lah dia melakukan hal-hal aneh kepada anaknya, paling parentingnya aja nggak sesuai sedikit ya. Terus kita nonton gitu 2 jam aja, nggak usah 5 jam deh, pasti kita gelisah, aduh pengen pulang, kangen deh sama anaknya, dan begitu kita pulang wah langsung dipeluklah anaknya, udah kayak nggak ketemu setahun. Itu yang normal gitu. Tapi kalau kita nggak pergi nonton, mungkin kita kehilangan rasa kangen itu. Kita kehilangan rasa kangen terhadap anak dan akhirnya tidak muncul. Itu yang be happy-nya itu ya. Jadi bukan be happy kita terus kemudian egois dan menelantarkan anak. Atau saya sama suami nonton walaupun 2 jam tapi anaknya di jalanan, kan enggak gitu ya. Tapi tetap kita taruh dia itu sih. Jadi di sini bukan konsepnya ke arah egois ya. Betul. Oke, sambil kita melakukan self care gitu ya dok ya, supaya betul. kita juga meningkatkan rasa bahagia. Ada tambahan mungkin dari Mbak Anggi? Mungkin selama membuat konten Be Happy Parents gitu Mbak, apa sih Mbak? Kayaknya dilanjut gitu, nanti kita ngerepet terus ya. Iya ngerepet terus. Gimana Mbak Raina, sorry. Gimana tadi? Atau mungkin ada tambahan dari Mbak Anggi, atau mungkin Mbak Anggi mau sharing tentang pengalaman waktu bikin konten Be Happy Parents. Sebenarnya apa sih Mbak yang yang paling menarik bagi bagi followers gitu, bagi parents gitu Mbak, tentang menjadi bahagia, tentang menjadi orang tua yang bahagia gitu. Nah, sebetulnya kalau bikin kontennya itu tuh kita hati-hati. Tadi kan video udah cerita kalau kita hati-hati banget, kita nggak pengen dicap egois gitu, karena kan menitik beratkan kebahagiaan orang tua ini masih jarang ya Mbak ya di sini tuh. Karena betul. Dulu saya waktu pas anak pertama saya kena baby blues gitu. Saya nangis-nangis dan akhirnya saya tahu kalau misalkan saya kena baby blues, saya ke psikolog dapat pendampingan seperti itu. Nah, waktu itu saya posisinya juga lagi di Swedia. Saya lahiran di sana, ketika saya pulang ke Indonesia, itu tuh kayak nonsens gitu loh. Orang tuh kayak nggak mikir, ya emang jadi ibu tuh nangis lah, masa nggak nangis gitu. Makanya jangan cengeng, jadi ibu tuh harus kuat kayak gitu. Nah, sedangkan tadi balik lagi tadi dokter Widya bilang, kita kalau misalkan ibunya itu nggak sehat secara mental, ya gimana dia bisa happy ngasuh anaknya gitu. Terus saya jadi keingetan kalau beberapa tahun sebelumnya itu ada saudara saya juga habis lahiran, terus ibunya itu ngeluh, iya nih anaknya nggak mau disusuin, dia nangis-nangis mulu, nggak tahu kenapa, padahal kan punya anak harusnya bahagia dong gitu. Nah, padahal kan ya namanya orang habis lahiran kan ya pasti capek ya kan Mbak Rana juga pasti ngerasain sendirilah, dokter Widya juga pasti ngerasain sendiri, apalagi sampai masuk ruang operasi ya dok ya waktu itu. Dia pasti ngerasain banget gimana rasanya habis lahiran badan babak belur gitu, terus kita dipaksa untuk menerima semua ini dengan rasa bahagia, ya pasti nggak mungkin lah ya, pasti ada rasa capek-capeknya gitu. Nah itu aja yang istilahnya yang secara common sense itu masuk akal ya Mbak ya, itu aja tuh nggak semua orang bisa terima kan. Apalagi ketika kita bikin konten Be Happy Parents untuk self care ke orang tuanya gitu, itu pasti juga akan sangat-sangat
aduh hati-hati banget lah kita, jangan sampai kita menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu, atau kita mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang egois seperti itu. Nah, cuma kalau misalkan ditanya yang menarik atau yang paling menarik selama ini bikin konten sih kayaknya part marah-marah ya, Wit ya. Kayaknya itu kalau misalkan udah bikin part, kenapa sih Ibu marah-marah, itu kayak, ya ampun aku banget gitu, karena emang itu pasti suka marah-marah. Kayak gitu. Dan apa ya Mbak, kalau di sini kan kita gesekannya banyak ya, kita punya nilai-nilai sosial, terus mungkin juga nilai-nilai agama juga. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan awareness tapi tanpa menyinggung hal-hal yang bisa menimbulkan friksi lah dari utamanya dari dua ini ya, dua bidang itu gitu. Karena kan takutnya nanti kita dikira, ya itu tadi, dikira egois, atau dikira nggak sayang anak, dikira nggak bersyukur gitu, atau dikira kita lepas tangan jadi orang tua, seperti itu gitu sih. Iya Mbak Anggi, itu buktinya tuh ada kita-kita gini yang memang sulit untuk jaga emosi ke anak ya. Kelepasan marah itu karena kita ini orang bahagia gitu kan ya Mbak ya. Iya, kita mah ngomong gampang tapi prakteknya emang susah gitu. Iya, setuju Mbak Anggi. Kebetulan ini ada komen dari Kak Fitria Anggraenia. Betul, kadang-kadang sumber bahagia juga dari treat suami ke kita ya. Mantap, setuju Mbak. Oke, nah ngomongin tentang ini ya Mbak Anggi ya, tentang kenapa sih kok kita sebagai orang tua itu bisa marah-marah, sulit mengelola kemarahan kepada anak gitu. Nah, sebenarnya apakah ada semacam pattern sejak kecil ya Dokter Widya yang akhirnya mempengaruhi hubungan kita dengan pasangan atau dengan anak gitu? Apakah kayak aktivitas otak ini kayak misalnya bagaimana amigdala dan juga prefrontal cortex itu aktivitas dalam otak tuh apakah cenderung menetap ya Dok ya dari dulu sehingga itu kayak menjadi pattern gitu nggak sampai sekarang gitu Dok, sehingga kita jadi sulit untuk mengelola kemarahan. Oke, jadi memang itu ada kaitannya sekali antara bagaimana kita berhubungan dengan orang tua kita dulu, atau kita melihat orang tua kita dulu, dengan bagaimana kita berhubungan dengan anak dan berhubungan dengan suami kita gitu ya. Mungkin orang kayak, oh kita tahu secara psikologinya seperti itu, tapi ada nggak sih sains di belakang itu? Ini sebenarnya hal sederhana ya. Jadi kalau di bagian di neuroscience itu kan kita belajar ya, something that fire together itu wire together. Artinya sesuatu yang menyala bersamaan itu akan terhubung. Karena sebenarnya perkembangan otak segala macam itu bukan menumbuhkan sel-sel otak baru. Sel otak itu selalu jumlahnya sama. Bahkan cenderung ketika selnya udah mati, dia nggak akan bisa tumbuh lagi gitu. Regenerasi sel otak itu berbeda dengan kulit gitu. Kalau kulit kita luka, dia akan tumbuh sel baru. Sedangkan sel otak, begitu dia mati, dia nggak bisa muncul baru sel otaknya, tapi yang bisa adalah koneksi antara sel saraf itu yang bisa kita bangun. Nah, bagaimana cara membangunnya? Nah, ini ada gampangnya gini. Saya sama Anggi dibesarkan punya pengalaman yang berbeda terhadap anjing gitu ya. Pertama kali saya ketemu anjing, saya ketemunya anjing pom-pom yang lucu gitu. Otomatis saya senang kan. Jadi kemudian besoknya saya ketemu lagi anjing yang lucu. Jadi pertama kali ketemu udah happy tuh anjingnya. Saya senang akhirnya sama anjing, terus besoknya saya ketemu lagi anjing yang lain, dan berikutnya jadilah saya pencinta anjing. Sedangkan Anggi, pertama kali dia ketemu anjing, dia ketemunya anjing herder. Yang gede, terus hitam lagi. Baru ketemu, dia masih kecil, langsung digonggong-gonggong gitu. Mungkin nggak kira-kira si Anggi itu akan menjadi cinta sekali sama anjing? Wah, less likely dia akan suka sama anjing kan? Karena di otak kita itu ada yang namanya amigdala. Amigdala itu berfungsi untuk mendeteksi bahaya. Dia akan merekam anjing sama dengan bahaya. Jadi setiap ketemu anjing, lari gitu. Itu adalah perintah dari amigdala. Jadi ketika si Anggi akan ketemu anjing di hari berikutnya, dia udah palpitasi tuh, palpitasi itu apa ya, gemeteran, dia udah keringat dingin segala macam, karena amigdalanya langsung nyala. Karena memang fungsi amigdala kan itu menyelamatkan Anggi. Ini kan kita kalau seandainya kita hidup di dunia primitif dulu sebelumnya perkembangan manusia, amigdala itu berfungsi untuk melindungi manusia supaya dia tidak punah. Jadi kalau seandainya, justru aneh kalau seandainya Anggi pertama kali ketemu anjing yang menyeramkan, dia tenang-tenang aja. Karena ada kecenderungan nanti Anggi diterkam sama anjing kemudian dia tewas. Memang agak ekstrim ya. Karena ini memang sejarah manusia gitu ya, sejarah perkembangan manusia.
Itu Makanya untuk itulah, survival gitu ya dok ya? nah Untuk bertahan survival, hidup ya? itulah pentingnya si amigdala itu untuk survival gitu. Nah itulah terhubung koneksi antara ini. Jadi sekarang nih koneksi-koneksi apalagi nih yang akan terbentuk di otaknya itu akan banyak. Contoh yang lain gini, ini saya ambil contoh yang ekstrem ya. Di Indonesia kita biasa kalau ke toilet kita pakai bidet, bersihin pakai air gitu ya. Di Eropa orang-orang tuh bersihin pakai tisu gitu. Kita nggak akan can't relate gitu kayak orang-orang kemarin corona yang diburu orang-orang bule ketika orang Indonesia rebutannya sabun dan air dan hand sanitizer, orang bule rebutannya tisu toilet gitu ya. Sebegitu pentingnya tisu toilet. Kita bingung. Kan lebih baik disiram pakai air gitu ya. Itu perbedaan karena perbedaan dari kecil. Dari kecil orang bule ini diajarkan sama orang tuanya kamar mandi terhubung dengan toilet paper, kamar mandi toilet paper, kamar mandi toilet paper, sedangkan kita yang terbentuk hubungannya adalah kamar mandi ya air, kamar mandi ya air gitu. Ketika si Anggi sama saya ke luar negeri berada di Eropa yang mana toiletnya nggak ada bidet, stres. Itu juga yang perkara toilet paper aja kita bisa stres gitu loh, apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan parenting, hubungan. Itu yang terjadi ketika dua manusia yang berbeda berasal dari alam yang berbeda disatukan, itu pasti akan muncul percekcokan dan segala macam kan, ada sesuatu yang ketidaksesuaian di sana yang kadang, atau gampangnya gini deh, orang Indonesia nikah sama orang Eropa gitu ya. Karena kadang kita untuk menjelaskan ini kan kita harus melihat sesuatu yang ekstrim gitu ya. Istrinya marah-marah, pasanglah bidet, masa nggak dipasang sih bidet gitu. Sedangkan suaminya ya toilet paper lah, kenapa malah bidet gitu. Orang bule tuh nggak suka kamar mandinya basah gitu ya. Sedangkan kita suka banget main air gitu. Jadi kan hal sesederhana itu bisa menjadi cekcok. Gitu. Iya. Betul. Itu kan kita karena di race race-nya apa sih? Dibesarkan. Iya betul. Dibesarkan dengan dua budaya yang berbeda. Oke, itu contoh ekstrem. Kalau di Indonesia kan sama-sama pakai bidet, ya itu kan perumpamaan, tapi kan di keluarga itu beda gitu ya. Contohnya orang tua saya sangat otoriter, jadi yang namanya belajar itu harus ABC, sedangkan suami saya lebih bebas gitu ya. Jadi saya juga ada perasaan gak nyaman ketika melihat suami saya kok santai banget sih gitu. Atau suami saya juga tidak nyaman melihat saya kalau saya kok perkara bajunya dipermasalahin gitu ya, karena dulu mamaku tuh cukup perfeksionis, jadi kadang aku jalan pun diperbaiki jalannya tuh jangan begini gitu. Sedangkan suamiku kebalikan, orang tuanya tuh lebih open, jadi ketika aku mempraktekkan itu ke suamiku, kamu tuh kenapa sih jalannya kenapa kayak gitu, itu kan suatu hal yang tidak sengaja terjadi. Suamiku bingung, apa sih kamu masalah jalan aja dipermasalahin gitu. Itu yang kadang menjadi cekcok di sana ya gitu. Dan itu pun nanti akan dilihat oleh anak kita, bagaimana anak kita melihat parenting dari orang tuanya, apakah yang tadi Anggi bilang, apakah orang tuanya sering berantem, atau kalaupun debat gimana mereka mengungkapkan pendapat gitu, karena nanti itu secara tidak sengaja akan kebawa ketika di masa depan. Mungkin kita bisa melihat luarannya aja, wah Anggi kalau seandainya debat sama orang bagus ya penyampaiannya, sedangkan kok Dokter Widya setiap debat emosi mulu gitu. Padahal ternyata yang terjadi, ternyata saya berasal dari keluarga yang broken home misalnya. Enggak, saya enggak dari keluarga broken home. Tapi, ternyata saya berasal dari keluarga broken home yang ketika menyampaikan pendapat, mereka ngegas terus. Jadi ketika saya menyampaikan pendapat ke orang lain, saya akan cenderung ngegas terus gitu ya. Beda sama Anggi yang ternyata orang tuanya itu sangat lovely, dalam arti enggak lovely terus mereka bucin sayang-sayangan, enggak ya, tapi ketika mereka debat mereka bisa mengungkapkan segala macam, dan akhirnya si Anggi pun tumbuh menjadi anak yang seperti itu gitu. Jadi itu sih lebih ke arah ke kenapa pentingnya hubungan ini tuh antara anak, orang tua, dan karena kan kita membahasnya lebih ke arah ke kenapa sih kita harus berbahagia sama pasangan untuk anak kita gitu, secara tidak langsung untuk anak kita gitu. Lebih baik kita menunjukkan kasih sayang daripada kita debat, walaupun yang kita perdebatkan adalah soal parenting, soal makan, feeding rules, soal apa. Ini kan kita berdebat demi anak kita, nggak gitu caranya gitu. Oke, dengan menunjukkan kasih sayang kayak gitu betul. ya Dok ya, dan juga apa yang kita rasakan
emosi apa yang kita rasakan tuh anak bisa tahu gitu ya dok ya, Betul, meskipun betul. kita nggak ngomong gitu, ini mama lagi marah, lagi bete, lagi sebel, Betul. mama lagi seneng kayak gitu ya dok ya. Oke, ada masukan Mbak Anggi, ada yang mau ditambahin Mbak Anggi? Ada sharing mungkin? Nggak ada sih Mbak, udah. Oke, baik. Iya, cuma memang iya sih, benar sih kata Widya tadi, kalau kalau saya boleh bukan curhat sih, ini cerita sedikit ya Mbak. Boleh, Kalau boleh, boleh cerita, boleh Mbak. iya, Widya Tadi nggak ada nyontohin, tambahan, tapi ngerepet curhat ya. Nah, iya kelihatan juga, memang dasar ibu-ibu ya, dikasih kesempatan ngomong langsung ngomong terus. Demi kebahagiaan kita, Jadi Bu. iya, kita harus bahagia Setuju nih dok. ibu-ibu ini. Iya, jadi tadi Ya Widya gimana tuh Mbak Anggi? nyontohin kan, kalau kalau misalnya dari yang broken home gimana, dari yang itu enggak. To be honest, saya berasal dari keluarga yang broken home gitu. Nah, saya cukup kesulitan untuk apa ya istilahnya ya, meng-acknowledge feeling saya gitu. Kalau di psikologi kan ada ya Mbak, acknowledge feeling gitu kan. Betul. Gimana cara kita menyadari feeling saya gitu. Jadi kadang tuh dulu saya agak kesulitan untuk membedakan gimana caranya, apakah aku ini marah, emosi, kecewa. Pokoknya tuh ya marah aja, ngomong kasar gitu. Agak sulit gitu. Nah, ini nanti ada sains di balik ini, nanti mungkin Widya bisa jelasin ya. Yang masalah garis tebel tipis itu loh, Wid, aku nggak paham. Nah, cuma seiring berjalannya waktu, kan saya ketemu dengan teman-teman, saya punya lingkungan yang baru, akhirnya dari situ saya belajar kalau misalnya, oh ada kok cara yang lebih baik untuk menyampaikan pendapat tanpa marah-marah gitu. Kemudian habis itu setelah menikah pun, itu tadi suami saya dapat berasal dari keluarga yang hangat, yang apa ya, kalau misalkan ngomong itu jelas gitu maunya apa, nggak ada istilahnya, nggak ada kode-kode, nggak ada nyindir-nyindir, nggak ada kayak kamu maunya apa lugas gitu disampaikan, maunya apa ini, maunya apa ini gitu. Nah sedangkan pas awal-awal nikah tuh saya agak ini Mbak, agak adaptasinya agak sulit gitu. Makanya saya masih yang suka kode-kode gitu kan. Kamu ini sadar gak sih kalau dikodein kita? Sedangkan dia kayak yang, lo kalau mau minta apa tuh yang ngomong aja kali, nggak usah kode-kode gitu gitu. Nah terus dari situ sering berjalannya waktu, akhirnya saya tahu kalau misalnya bisa kok ternyata diperbaiki gitu, bisa kok kita belajar gitu untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi mungkin pattern akan tetap ada ya Mbak, tapi kita bisa mengubah pattern itu gitu, karena nggak cuma nurture, nggak cuma pengasuhan, tapi nature kan juga berpengaruh dengan kepribadian kita gitu ya. Nah, ada sains di balik itu. Gimana Widya? Silahkan jelaskan. Boleh disambung loh dok. Dokter Iya, Widya jadi boleh nyambung dok, gimana tuh garis tebal tipis gitu ya. Menarik banget tadi penjelasan Mbak Iya. Anggi ya Mbak ya, dari bagaimana dari riwayat keluarganya Mbak Anggi seperti apa, ternyata begitu menikah ada penyesuaian gitu ya Mbak ya, Iya, mengalami adaptasi dalam betul. pernikahan ya Mbak ya, dan Iya. akhirnya sepakat bahwa kita perlu belajar berlatih untuk ngomong, mengungkapkan apa yang kita butuhkan. Sip deh Mbak Anggi. iya. Ya mungkin dokter mau nambahin, dokter Widya. Tadi itu lebih ke arah ini ya, ketika kita kan udah punya kebiasaan yang terbentuk lama kan itu ya. Cuman memang tenang aja, itu kebiasaan pasti bisa dirubah gitu ya. Karena itulah fungsinya psikolog kan dan psikiater kalau seandainya memang sampai taraf bahayanya itu sampai tinggi gitu ya. Karena tadi kita berbicara tentang koneksi kan, antara kita udah terbentuk koneksi tuh antara satu dan yang lainnya. Contohnya lagi yaitu tadi ke toilet sudah terbentuk garis penghubung dengan air sebagai pencuci gitu ya. Tapi kita bisa membentuk hubungan baru, yaitu ke toilet dengan tisu paper gitu ya, kertas toilet gitu ya, atau tisu toilet gitu. Kita bisa membentuk hubungan baru gitu. Gimana caranya? Dengan berlatih. Jadi kalau sana kita melihat garis, jangan lagi ditebelin antara toilet dengan air. Tapi yang kita perlu tebalkan garisnya adalah toilet dengan tisu paper. Caranya pasti sulit, susah gitu ya. Caranya pasti sulit dan susah di awal karena kita sedang mengubah kebiasaan gitu. Tapi dengan cara berlatih terus, kita semakin menebalkan garis yang baru. Nah, cara menebalkan ini selain dengan berlatih, kadang juga ada juga yang event yang sangat besar. Terutama kadang sih event negatif ya, yang biasanya berdampak besar karena itu ada perannya si amigdala juga. Dalam artian, orang yang awalnya suka sama anjing, tapi ketika dia punya pengalaman yang mengeramkan, walaupun itu cuma sekali, dia bisa jadi trauma sama anjing.
karena itu amigdalanya yang bekerja lagi jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, jadi itu jadi kebiasaan itu tetap bisa dirubah gitu. Yang awalnya tadi karena melihat sosok orang tua yang sering berantem dalam mengungkapkan pendapat, terus akhirnya kita bisa belajar entah dari keluarga lain, dan saya pun kayak gitu, belajar dari keluarga suami dan suami juga belajar dari keluarga saya gitu. Bukan belajar dari keluarga, tapi belajar nilai-nilai dari keluarga saya, dok. Begitu sebaliknya. Oke, ya udah, iya dok. Jadi kayak nggak apa-apa gitu ya kalau kita mencari pembanding gitu ya, bahwa itu akan semakin memperkaya pengalaman kita juga gitu ya, dan juga kita akan nggak ada kata terlambat juga ya dok ya untuk kita belajar hal yang lebih baru, yang lebih baik. Betul. Nah, ini menyambung garis tebal tipis tadi itu dok. Saya akan mulai bacakan pertanyaan dari teman-teman ya. Dari Toleki LPS, saya nggak tahu ini bacanya apa. Dok, suamiku tipe humoris. Pas dia serius, anak-anak malah pikir anaknya bercanda. Gimana dok? Oke, jadi mungkin kayak udah ada pattern ayahku sama dengan humoris. Nah, kalau misalnya lagi tegas, dikiranya bercanda kayak gitu dok. Mungkin ada masukan dok? Ini aku tuh suka banget nonton Tonight Show ya, di Net TV. Dan waktu itu ada suatu event tetap atau Tonight Show ya, Bu? itu tetap Tonight Show. Jauh-jauh. Cinta banget kan aku sama Indonesia. Jadi ini nggak di endorse ya. Memang cinta sama Indonesia. Terus ada suatu event di mana mereka mewawancara, kalau nggak salah ada Tora Sudironya juga. Dan mereka tuh pelawak semua gitu loh. Kan Desta sama si siapa sih? Hostnya Vincent itu hostnya juga lawak mulu kan. Dan mereka benar ketika ngobrol gimana sih kalau seandainya mereka galak sama anaknya, karena benar anaknya tuh yang sering kayak apa sih papa gitu, karena mereka terbiasa melihat orang tuanya ngelawak terus tiba-tiba mereka jadi serius ya. Image itu kan susah terbentuk gitu ya. Beberapa solusi yang bisa diberikan sebenarnya gini, ketika orang tua itu kan sebenarnya nggak harus marah tapi bisa tegas. Nah, gimana caranya kita menunjukkan ketegasan itu adalah dengan konsisten. Banyak kok orang yang bahkan profesinya pelawak gitu ya, tapi dia bisa tegas sama anaknya. Kayak aku ambil contoh yang ini yang real ya, yang nyata ada orang, contohnya kayak Desta tuh. Desta tuh kan dia benar-benar dia pelawak banget, tapi dia sama anaknya lumayan keras, yang kayak dia enggak gitu ya. Bahkan emang dia menganggap diri ini, bukan saya yang bilang ya, tapi dia sendiri yang sering bilang dia tuh gampang emosi gitu ya. Nah, sebenarnya yang bisa kita ambil contoh dari situ adalah kita konsisten. Misal, walaupun suaminya humor, tapi anak itu harus tahu ketika papa bilang enggak, artinya enggak. Gimana cara membuktikan itu? Ya, be konsisten. Ketika suaminya sudah bilang enggak, mau si anak sampai jungkir balik dan kayang dan dia merasa papahnya bercanda, dia tetap tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nggak perlu dengan cara marah. Karena marah itu nggak harus selalu, kadang kita marah untuk menunjukkan power, tapi kadang bisa jadi kita marah untuk menunjukkan kita punya power, padahal kita sebenarnya nggak punya. Itu kan, jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi dari sini ya nggak usah marah, memang nggak usah marah suaminya, tapi lebih ke arah ke menunjukkan aturan, kemudian konsisten. Jadi walaupun papahnya ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, tapi ketika papa bilang misalnya suatu hal yang ini ya, oke, kita saat ini bercanda, tapi jam 8 semuanya masuk kamar kerjain PR. Kalau seandainya kita nggak kerjain PR, konsekuensinya adalah kita weekend, kita tidak akan pergi ke taman bermain, karena papa pengen kalian juga akademisnya bagus, jadi kerjakanlah PR. Jam 8 pokoknya kerjakan PR. Jadi walaupun orang tua yang bercanda atau segala macam, selama itu konsisten ya anak akan terus. Yang menjadikan masalah kan sebenarnya orang tuanya sendiri yang nggak konsisten juga. Jadi orang tuanya ngomong gini, pokoknya kamu jam 8 masuk kamar kerjain PR ya. Papa mau bercanda aja, ketawa-ketawa segala macam, tapi papanya ternyata ikutan juga bercanda, kayak nggak bisa menahan gitu ya. Dan akhirnya ketika yang jam 8 digodain sama anak, papa mah ayolah, masa nggak mau main lagi, ayolah. Ya udah gitu kan. Itu yang justru dilihat sebagai celah oleh anak. Oh ya udah, papa mah nggak konsisten gitu. Jadi bukan masalah galak atau enggak, ada loh orang tua yang nggak pernah marah, tapi anaknya mau dengerin gitu. Karena itu konsistensinya itu, kalau papa bilang enggak ya artinya enggak, selamanya akan enggak gitu. Oke, intinya kita konsisten gitu ya dok ya, bagaimana sih apa yang kita sampaikan ke anak kayak gitu ya dok ya. Nah, menyambung nih dok, ada juga nih pertanyaan dari
dari dari Kak Diah Wahyusari. Nah, ini kalau gimana nih kalau suami marah ke anak, nah, terus anak nangis minta tolong ke kita gitu. Oke, pertama, jangan menurut saya ya, apapun yang terjadi di depan anak itu jangan berdebat soal parenting, gimana ya? Contoh gini, kita di meja makan, terus si anak minta buah gitu. Padahal kita tahu kita sekarang lagi makan besar, mata dessert gitu ya. Kita lagi makan besar, terus anaknya minta buah, terus papahnya nggak bisa, nggak bisa. Terus si anak ngamuk segala macam dan akhirnya si suami mungkin agak meninggikan suara, ya nggak bisa makan buah dulu, kamu harus makan nasi dulu, nanti buahnya segala macam dan akhirnya anaknya nangis. Peran si ibu jangan sampai menjelekkan si suami di depan anak. Jangan sampai yang, duh papa kenapa sih, ya udahlah kasih aja si apel, toh juga anaknya mau, toh dari tadi juga siangnya dia udah makan banyak. Itu jangan sekali-sekali seperti itu boleh di belakang. Tapi jangan di depan anak, karena nanti anak akan belajar bad cop, good cop. Sedangkan kita nggak pengen di parenting itu ada yang bad. Ya siapa sih yang mau dicap jelek sama si anak? Walaupun dia memberikan kebaikan. Jadi yang kita lakukan, tapi ibu boleh menenangkan, boleh sekali. Tinggal peluk aja si anak. Karena kadang si anak itu butuh bantuan untuk menenangkan emosinya. Karena si anak itu belum punya kemampuan, ya kita aja kadang-kadang gampang emosi, nggak bisa nurunin amarah ya. Si anak itu sangat butuh bantuan eksternal untuk kembali tenang gitu ya. Jadi si ibu boleh peluk, boleh menenangkan, tapi harus menunjukkan kesepakatannya dengan papa. Iya benar itu papanya bilang, kita nanti ya makan apelnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi sebelum kita memenangkan, kita harus berikan reassurance juga ke anaknya. Dalam artian kita sayang sama mereka. Bukan berarti dua-duanya marah ke dia gitu ya. Jadi kita, dan ketika kita menenangkan, kita bisa minta suami kita yang kayak, yang saat itu misal lagi emosi, yang kayak, kamu kesana dulu deh gitu. Tapi sekali lagi jangan sekali-sekali si istrinya, ya mungkin kalau sekali dua kali karena lupa nggak apa-apa ya. Tapi pada umumnya sebaiknya jangan menyalahkan suami atau sebaliknya menyalahkan istri di depan si anak, karena si anak itu akan belajar, oh ini nih yang akan selalu memberikan apa yang aku mau gitu. Nanti ketika udah beres baru ngomong sama suaminya, aduh besok-besok kayaknya nggak usah terlalu keras, dia tadi siang dia ini segala macam gitu. Ini susah, Di belakang ini susah ya, sekali ya. Ini susah banget loh, ini susah banget. Saya ini mungkin akan di capture sama suami saya terus dikirim ke saya lagi. Karena saya sendiri juga perlu latihan ya untuk melakukan ini, karena kita memang cenderung refleks untuk jangan kayak gitu dong, kasihan tuh anaknya nangis, kamu tuh emang kenapa ya segala macam. Dan akhirnya suami itu lagi dalam keadaan emosi juga, jangan-jangan suaminya balik marah ke kita dan akhirnya terjadilah perang dunia di meja makan. Ya tapi kan ini pinter banget ya saya men-skenario-kannya pengalaman pribadi. Bisa aja dong. Ya, jadi enggak, ini sebenarnya saya ingin menunjukkan juga ke teman-teman bahwa it happens gitu ya. Ya. Dalam artian itu bukan suatu hal yang itu juga terjadi pada saya, yang artinya saya yang belajar segala macam, dan ini bukan berarti dokter Widya mah bisanya ngomong doang, nggak gitu, lebih ke arah ke oke, kita mengingatkan diri bersama-sama gitu ya. Kalau itu happens, karena tugas kita adalah mengurangi frekuensi hal itu terjadi gitu ya. Bukan kita menganggap hal itu wajar, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Tapi iya itu memang kadang terjadi di keluarga kita, tapi kita harus berusaha untuk mengurangi frekuensi itu terjadi. Jadi jangan sampai kita melakukan perang dunia di depan anak gitu. Itu nggak baik gitu ya. Itu pasti nggak baik. Walaupun apapun yang tidak kita sepakati di depan itu diomonginnya di belakang, dan itu pasti susah sekali, dan itulah media kita berlatih gitu. Oke, jadi kalau di depan anak kita kelihatan sepakat gitu ya dok ya, kita perlu saling sepakat sama pasangan kita. Tapi ya kita boleh banget sekali lagi mereassurance anaknya ya, boleh banget yang namanya meluk dia, menenangkan dia, karena dia butuh itu gitu. Iya, kayak misalnya gini ya dok, iya ibu tahu kamu pengen makan apel, tapi gitu. Ayah sama ibu bilang ini waktunya makan besar dulu, kayak gitu ya betul. dok ya. Ya betul. Oke, menyambung nih dok, masih dari bagaimana kita menyikapi cekcok, permasalahan dengan pasangan gitu ya dok ya. Dari Kak Weni Larasati, dok saya berasal dari keluarga yang hangat.
Oke, beda dengan keluarga suami yang cenderung nggak ada komunikasi. Ketika ada perbedaan dan saya ajak diskusi, suami cenderung mikir bahwa saya terlalu banyak nuntut ini itu. Gimana ya ngadepinnya? Oke, Ada ini tips mungkin justru dari dokter? psikolog yang lebih bisa menjawab ya. Apalagi psikolog keluarga. Mungkin nanti Mbak Rena nambahin ya. Boleh. Karena saya tahu Iya dok, teori. tambahin nanti. Abis ini kita yang konsul ya, Gi. Oke, Berubah jadi jalan kita, Mbak. berobat jalan benar. Oke, jadi yang bisa saya kasih tahu adalah pertama kita harus memahami dulu kenapa suami seperti itu. Karena yang sering salah adalah kita langsung jump ke solusi. Kita mau fixing suami kita supaya dia mau lebih terbuka dan segala macam. Ini yang sering saya bilang juga ke orang-orang kalau setiap orang tuh pasti punya alasan karena dia masa lalunya. Nah, di sini tadi udah bagus. Oh, ternyata suami saya seperti ini karena ternyata dia dibesarkan di keluarga yang memang komunikasinya jarang. Mungkin dia melihat, oh, mama saya ketika dikasih tahu oleh papa atau oleh ayah, bunda saya, iya-iya aja. Dia nggak pernah melihat mamahnya protes ke ayahnya gitu ya. Dia nggak pernah melihat situasi itu. Ketika istrinya protes, bingung dong dia. Kok ada orang protes sih? Saya nggak pernah melihat situasi di mana ibu saya protes ke suami saya. Terus si istrinya bilang, ya beda dong. Itu tuh sumber-sumber pertikaian tuh, ya beda dong. Gitu. Nah, kalau di keluarga gue gini gitu kan. Iya, kalau di keluarga gue sih begini. Itu mulailah kita membandingkan. Tapi yang perlu ini adalah prinsipnya, siapa yang waras dia yang ngalah. Siapa yang nonton IG live ini dia yang ngalah. Dalam artian siapa yang punya ilmu, dia yang ngalah dulu. Karena kalau nggak ada yang mau ngalah, nggak akan bisa jalan gitu. Si Sri kan ya harusnya dia dong yang berubah. Karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di sini. Kita nggak bisa yang istri yang ngomong, harusnya dia dong yang berubah. Kan lebih baik kalau kita terbuka. Tuh, terus suaminya dikirimin postingan. Pentingnya komunikasi antara dua pasangan gitu kan. Si suami makin defense. Sama kayak Widya, tiba-tiba orang bule nunjukin tuh menggunakan air di toilet itu buang-buang air. Ya saya kan gelisah dong. Ya kali. Oh berarti saya harus ganti pakai toilet paper nih sekarang. Enggak, harus ganti pakai toilet paper. Enak aja bilang air itu pencemaran, lebay banget gitu kan. Itu yang terjadi ketika saya justru diberikan postingan. Kan sekarang sering banget tuh tag-tagan segala macam kita kirim, bahkan kita ngirimnya tanpa pendahuluan. Jadi benar-benar kayak orang nyindir kan jatuhnya. Dia cuma kirim postingannya doang, terus suami ketika baca apa nih gitu kan. Nah, jadi siapa yang tahu ada problem ini itu yang ngalah dulu. Jadi kita harus sadar dulu, oh ternyata suami saya ketika diajak komunikasi dia susah karena ternyata dia tadi itu tidak ada koneksi antara oh kalau sana ada masalah perempuan boleh ngomong kayak gitu ya. Dia nggak ada koneksi seperti itu di otaknya. Gimana dia mau terbuka akan hal itu gitu ya. Terus cara yang bisa kita lakukan adalah paparkan bahwa komunikasi antara suami dan istri itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Jangan sampai pertama kali kita ngomong sama suami, itu udah bikin dia stres. Makin gak suka tuh dia kalau istri ngomong dengan suami. Coba jadi kadang tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Contohnya, misalnya suami, dia masak gitu ya. Suami masak atau suaminya melakukan pekerjaan tertentu gitu ya. Terus istrinya bilang sesuatu, dia nggak mau dengar. Terus caranya kita harus pelan-pelan memberitahukan yang kayak, oh coba kita begini, coba kita begitu. Tapi usahakan ketika kita mengungkapkan itu dengan hati yang lapang dan siap ditolak gitu. Begitu si suami akhirnya merasa, oh ternyata istriku benar juga ya, mungkin dia akan kedepannya mengulang itu lagi, dia akan minta pendapat gitu. Jadi berikanlah pendapat ketika kita yakin itu benar, karena kita sedang ingin memenangkan hati suami kita nih. Aduh agak berisik ya. Kita harus pakai taktik di sini. Saya ajarin. Kita harus pakai taktik. Kita harus mencari momen. Asik dok. Kita harus mencari momen di mana kita pasti benar dan saran yang kita berikan itu pasti
pasti benar, dan akhirnya suami pun mau mendengarkan gitu. Contohnya yang kayak suami saya kan misalnya dia tuh orang teknik gitu ya, jadi dia percaya bahwa dia tuh ngerti matematika segala macam, dan saya emang dudul gitu ya. Tapi di suatu saat ada satu soal yang ternyata aku bisa gitu, jadi aku bilang ini tuh penyelesaiannya gini. Suamiku masih defense dong gitu ya, ternyata benar. Semenjak itu suami saya mau nanya, karena dia akhirnya mengakui kalau ternyata ketika aku mengungkapkan pendapat ada benernya gitu. Dan ini prosesnya panjang, nggak bisa dengan sekali dua kali. Kalau seandainya memang ternyata ini kan saya nggak tahu spesifik kasusnya seperti apa, saran saya sih pasti ke psikolog ya. Tapi lagi-lagi kadang suami, kadang nggak harus suami sih, kadang orang juga susah ya Mbak ya diajak ke psikolog gitu ya. Jadi mungkin ya istrinya dulu yang ke psikolog dengan mencari tips-tips dan trik gimana caranya menghadapi suami yang seperti ini. Cuman yang pertama adalah harus maklumi dulu kalau memang suami itu nggak punya nggak punya referensi kalau istri itu bisa mengungkapkan pendapat, karena ya tadi dibilang keluarnya seperti itu. Mungkin Mbak Reina lebih banyak bisa menjawab nih. Gantian kita nih yang nanya. Boleh dok. Wah, tapi sharingnya tadi ngena banget sih dok. Ternyata itu pengalaman pribadi dari dokter Widya sendiri loh. Nah, tambahan ini dari saya ya dok, ya. Tambahan dari saya adalah kira-kira coba kita ngaca dulu, coba kita berpikir dulu nih, apa ya yang kita ngomongnya caranya gimana sih selama ini kok sampai suami itu kesannya kita tuh nuntut. Apakah kita nyalahin, memojokkan dengan bilang Mas, kamu tuh selalu aja. Mas, kamu nggak pernah kayak gitu. Nah, itu kan berarti kan komunikasi yang agresif ya, teman-teman ya. Nah, coba kita latihan untuk komunikasi yang asertif gitu. Kalau dalam psikologi yang selalu disarankan adalah komunikasi yang asertif gitu dengan I message. Misalnya aku ngerasa titik-titik ketika titik-titik kayak gitu. Jadi kita fokus pada mengungkapkan apa yang kita butuhkan dan gimana situasinya gitu. Tentunya beda ya dengan fokus kita untuk menyalahkan, kamu selalu ini, kamu nggak pernah itu, kayak gitu teman-teman. Dan juga jangan-jangan kita itu ngomong ke suami kalimatnya kayak gini, aku pengennya gini, gitu, aku pengennya. Nah, jadi suami menyimpulkan bahwa itu menuntut, kayak gitu. Jadi coba kita bisa latihan komunikasi asertif. Misalnya, aku senang loh kalau kamu ngobrol terbuka sama aku, misalnya gitu. Aku ngerasa disayangi ketika kamu ingat kesukaanku, misalnya kayak gitu sih, teman-teman. Jadi kita bisa latihan untuk mengungkapkan apa yang kita butuhkan dan situasinya kayak gimana. Komunikasi asertif. Boleh browsing ya teman-teman. Komunikasi asertif itu banyak banget kok. Aku contoh-contohnya. Iya. Waduh, nggak terasa banget nih. Langsung dicatat sama kita berdua nih. Iya. Langsung dicatat sama kita berdua. Iya. Tapi itu benar loh. Langsung Kadang ya. karena perempuan tuh kadang ini lebih ke arah ke point of view dan cara kita berbicara ya. Perempuan tuh kadang sering kali ngomong, kamu tuh selalu, padahal sebenarnya nggak selalu. Kamu tuh nggak pernah deh ngasih kejutan, padahal sebenarnya pernah. Exaggerated kan. Sedangkan suami menangkap itu literally. Dulu tuh waktu jangan pacaran tuh emang sering terjadi. Kenapa sih kamu selalu? Terus suami membalas, selalu. Aku pernah kok nggak ini segala macam. Tapi tetap ngotot. Kamu tuh selalu ya. Dikirim buktinya. Dikirim bukti ya. Karena kadang kita emang exaggerated kan. Ya itu poin penting. Emang langsung dicatat. Langsung catat nih. Wah, sama-sama belajar ya dok ya. Saya juga belajar banyak dari gimana dari kognitif neuroscience-nya gitu. Wah, baru tahu ternyata itu toh yang terjadi pada kita yang sedang marah, kita atau anak kita yang sedang marah kayak gitu. Waduh, nggak kerasa ya Dokter Widya dan Mbak Anggi. Sudah jam 8, udah 1 jam penuh nih kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih atas kesediaan Dokter Widya dan Mbak Anggi. Mungkin ada yang mau disampaikan nih Mbak Anggi, misalnya teman-teman yang belum follow Be Happy Parents bisa follow Be Happy Parents ya, kayak gitu. Silakan Mbak Anggi. Oke, terima kasih banyak Mbak Reina udah undang kami berdua dan undang Happy Parents juga untuk bisa sharing malam ini. Buat teman-teman yang pengen pengen belajar untuk menjadi orang tua yang baik, tapi juga sambil self care, bisa banget di follow Be Happy Parents. Kita di sini nggak mau ngajarin, bukan berarti kita ini paling jago, bukan berarti terus karena ada Dokter Widya udah master terus pasti berhasil, enggak juga. Justru kita di sini pengennya
teman-teman ngerasa nggak sendirian gitu untuk menghadapi ini. Kita pasti namanya manusia ya, pasti nggak ada yang sempurna, cuma dari ketidaksempurnaan itu kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia, karena untuk membuat orang lain di sekitar kita bahagia, kita harus bahagia dulu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Maaf. Ya nggak apa-apa. Ya jadi aku nambahin dikit ya. Jadi Iya, sebenarnya silakan. Mungkin sebenarnya sebagai kita di mungkin Baby sebagai Parents itu kita pertama kali berpikiran adalah banyak banget memang platform-platform yang sudah menuntut orang tua untuk ABCDEFG gitu. Dan itu baik, memang itu untuk kepentingan gitu. anak gitu. Jadi kayak supaya bangun komunikasi dengan anak, supaya anak happy, bangun komunikasi dengan atau beberapa hal yang harus dilakukan supaya anak bla bla bla. Tapi semua orang tuh seakan-akan menuntut orang, seakan-akan ya, padahal mungkin postingannya tuh nggak ada intensi, tapi kadang kita yang menerima kok tuntutannya banyak banget. Nah, Happy Parents itu hadir untuk mengingatkan semua teori itu nggak akan ada gunanya kalau kita nggak happy. Happy ini di sini luas ya, sekaligus well-being-nya kita sejahtera gitu ya. Tapi emang translate ke bahasa Indonesia itu agak susah, karena kalau sejahtera kita takut dibilang ya itu tadi badan sosial nanti semua minta sumbangan gitu ya. Jadi lebih ke arah ke gimana caranya, tapi itu dua-duanya ilmu itu penting banget, tapi kondisi kita happy juga itu penting. Jangan sampai berat salah satunya, misalnya kita happy terus tapi nggak ada ilmunya gitu ya. Apa yang diterapin kalau kayak imbang gitu, ya Dok ya. Nah, betul. Oke. Baik. Terima kasih Dokter Widya. Mungkin ada closing statement Dok terkait topik kita pada malam hari ini Dok. Silakan Dok. Mungkin itu ya, seperti tagline kita ya, Happy Parents, Healthy Child. Happy Parents, dan ini harus dua-duanya ya, nggak cuma suami dan ibu ya. Kadang-kadang kita pun suka condong ke ibu-ibu dan segala macam, kita sampai lupa sama suami gitu ya. Jadi ibu dan suami atau ayah dan ibu, parents itu harus happy supaya anaknya healthy gitu. Ya. Wah, kita parents harus happy yang akhirnya mewujudkan anak yang healthy gitu ya Dok ya, secara mental maupun secara kesehatan fisik kayak gitu ya Dok ya. Wah, terima kasih banget atas sharingnya Dokter Widya, dan makasih Mbak Anggi udah gabung di IG Live malam ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman dimanapun berada. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Jadi kita benar-benar pilih juga sih pertanyaan-pertanyaan yang juga relate dengan topik kita, dan semoga pemaparan dan juga diskusi kita malam ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Widya dan terima kasih Mbak Anggi. Selamat malam. Selamat malam.